15 orang warga terjebak banjir bandang susulan di Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Minggu sore, saudara. Berjibaku aliran sungai yang deras dengan sistem tali, tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi selamat seluruh korban. Banjir susulan yang kembali terjadi di Batu Buswa, Kecamatan Pauh, Kota Padang pada Minggu sore menyebabkan 15 orang warga terjebak. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena di tengah arus air yang begitu deras dan curah hujan yang tinggi. BPBD Kota Padang mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Akibat curah hujan tinggi yang melanda Kota Padang sejak Minggu siang, terdapat 2 kawasan yang terdampak cukup parah karena banjir. Kawasan Batu Buswa, Kecamatan Pauh, dan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo. Bagi warga yang berada di tepi sungai agar dijauhi bantaran sungai sebab sekarang terjadi arus naik karena disebabkan oleh hujan lebat di hulu. Kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV Saudara Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Rio, jalur Lembah Anai jadi yang paling terdampak banjir bandang. Lalu bagaimana progres pembangunannya saat ini? Ya, untuk jalur Lembah Anai memang salah satu jalur utama urat nadi dari Provinsi Sumatera Barat yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat ini dengan daerah Kabupaten dengan Provinsi Sumatera Utara dan juga Provinsi Riau. Dan untuk saat ini mulai dari kemarin itu sudah diberlakukan penutupan total untuk memaksimalkan proses perbaikan jalur jalan di Sitinjaloi, tepatnya di titiknya di Malibo Anai. Dan untuk perbaikan sendiri sudah masuk tahapan pengaspalan dan ditargetkan jika cuaca mendukung itu ditargetkan tanggal 16 nanti itu jalur jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan untuk diketahui memang untuk di daerah Silayang ini karena mengingat jalur salah satunya jalur yang bisa diakses saat ini adalah jalur Sitinjau Lawi. Jalur Sitinjau Lawi merupakan satu jalur yang cukup padat dan ekstrim sehingga itu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk itu Polres Padang Panjang itu sudah menetapkan memberi kelonggaran meskipun saat ini ditutup total, tapi tetap memberi kelonggaran untuk sepeda motor bisa melalui jalur jalan Silayang ini pada pukul 6 sampai 8 pagi, lalu dari pukul 4 sampai pukul 18 sore. Demikian. Kembali ke studio. Rio, lalu terkait dengan perbaikan jalan tersebut, apakah juga diiringi atau seiringan dengan perbaikan lampu penerangan? Karena kita tahu kan kalau misalnya motor yang boleh melewati itu tentu memiliki jarak pandang yang cukup terbatas. Ya, untuk jalur jalan Sitinjau Lawi sendiri, Silayang sendiri itu memang tidak terdampak secara signifikan terkait aliran listrik yang di sana. Karena untuk jalur jalannya penerangan selama ini menggunakan penerangan dengan tenaga surya, sehingga ini tidak terpengaruh untuk jaringan pemutusan listrik dan masih cukup aman untuk dilalui oleh kendaraan. Dan tapi tetap saja pihak kepolisian menghimbau kepada pengendara yang mau akan melintasi jalur jalan Silayang ini tetap agak untuk beristirahat atau menghentikan berkendara jika hujan terjadi di daerah Silayang ini lebih dari 1 jam. Demikian. Rio, lalu bagaimana dengan wilayah yang masih terdampak banjir dan butuh bantuan? Ada di mana saja dan apakah memang sudah ada bantuan-bantuan yang juga dikirimkan ke sana? Ya, untuk di daerah Sumatera Barat sendiri kemarin sore itu terakhir ada di Kota Padang kembali terjadi banjir susulan, yaitu di daerah Nanggalo, tepatnya di Tabiang Banda Gadang, lalu di daerah Pauh, tepatnya di kawasan Batu Busua. Untuk dua daerah ini sebenarnya ini bukan hal yang baru, bencana baru bagi mereka, karena sebelumnya rentetan bencana ini sudah terjadi sejak tanggal 25 November yang lalu sampai kemarin sore itu di daerah Batu Busuk sudah 4 kali terjadi terjangan banjir bandang, sehingga warga sendiri sudah tidak berada di lokasi kejadian. Mereka lebih sudah mengungsi. Dan untuk di Kota Padang, pemerintah Kota Padang menerapkan sudah memindahkan sebelumnya warga yang mengungsi di sekolah-sekolah itu sudah dipindahkan ke salah satu perumahan nelayan di daerah Kota Tangah. Dan untuk mereka yang tidak mau dipindahkan ke daerah Kota Tangah tersebut, diberikan alternatif lain, yaitu dengan memberikan uang pengganti senilai Rp500.000 per bulan agar mereka bisa mengontrak di daerah yang lebih aman. Dan dari hal ini, dari pantauan saya kemarin, itu memang untuk daerah Batu Busuk
belum tersentuh proses pembersihan. Pengerjaan di sana lebih fokus kepada normalisasi sungai, karena memang sejak terjangan banjir bandang pertama itu arus sungai berpindah dan mengarah ke daerah pemukiman warga, sehingga jika hujan terjadi cukup lama di daerah hulu sungai itu dipastikan akan kembali terjadi banjir susulan, sehingga 5 unit alat berat sudah diturunkan ke lokasi untuk mempercepat proses normalisasi arah sungai di kawasan Batu Busua tersebut. Demikian. Memang proses normalisasi harus terus dikebut agar kalau ada hujan lagi tidak terjadi banjir susulan di sana. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati.